Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi. Summa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la mathila lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah, bil lisan, dari lisan kita, wa biqalbina nuqirrul iman, dan di dalam hati kita kita menegaskan, mendeklarasikan keimanan kita, membenarkan bahwa segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bijawarihina, dan dengan anggota tubuh kita senantiasa melakukan segala hal yang menunjukkan diri kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hadirnya kita di sini untuk mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Maka dari itu kita bersyukur sekali. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang mungkin belum bisa didapati oleh saudara kita di luar sana. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang mungkin pendek ini. Tidaklah waktu antara maghrib dan isya itu sebagaimana subuh dan zuhur, antara zuhur dengan asar, tidak, atau bahkan isya dengan subuh. Waktu yang sangat pendek kita manfaatkan di tempat yang terbaik, salah satu dari rumah Allah ini, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperdalam keilmuan kita tentang agama kita, yaitu Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dan agama Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbai fillah, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah kita akan mengkaji bersama. Ini pertemuan kita yang kedua dalam kajian kita mempelajari pengantar muqaddimah atau dasar-dasar dari ilmu akidah. Kita menggunakan kitab Al-Bidayah fil Aqidah, karya Asy-Syaikh Wahid bin Abdus Salam Bali. Taib. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta amal saleh untuk setelah ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan tak bosan-bosannya juga kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, kita akan masuk pada pembahasan perkataan Asy-Syaikh hafizahullah taala, al-aqidatu
Beliau mengawali setelah muqaddimah menyebutkan kata al-aqidah. Al-aqidah itu sendiri secara bahasa, secara lughah bahasa, artinya adalah diambil dari al-aqdu yang artinya ikatan. Aqidah itu artinya adalah secara bahasa berupa ikatan. Ar-rabtu wal ibram wal ihkam wat tawathuq wasyaddu biquwwah, yang menunjukkan kepada kuat. Ketika sesuatu diikat itu akan menjadi lebih kuat, kencang. Berbeda dengan yang tidak diikat. Ya. Maka jangan main-main dengan yang namanya ikatan. Lebih-lebih ikatan apa? Pernikahan, ikatan cinta itu katanya ya. Jangan main-main cinta monyet, tidak ada itu. Tidak ada. Kalau sudah berupa ikatan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan termasuk al-aqidah di sini adalah suatu hal yang berhubungan dengan ikatan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-89, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Tidaklah Allah akan menghukum kalian atas sumpah-sumpah kalian yang kalian dalam keadaan lalai di dalamnya, enggak sengaja melanggarnya. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian jika kalian sudah mengikatkan perjanjian atau sumpah-sumpah tersebut. Maka itu pasti akan ada hukumannya jika kalian mengingkari. Bima aqadtumul aiman, ketika kalian sudah mengikatkan, ya, maka ketika sudah diikat, suatu hal akan menjadi berbeda ketika belum. Taib. Kemudian ikhwani wal akhwati fillah, wal aqidatu fil istilah. Adapun aqidah dalam istilah, secara istilah pengertiannya bermakna al-imanul jazimu, iman yang kokoh billahi ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar iman. Ketika itu diartikan dengan sebutan akidah, harus mengandung suatu hal yang kokoh di situ. Iman yang kokoh. Disebut akidah, seorang itu berakidah secara istilah ketika dia menjadikan imannya itu kokoh. Enggak goyah, enggak gampang runtuh, terjungkal atau berbolak-balik, naik turun, haruslah kokoh iman tersebut. Billah, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bima yajibu lahu minat tauhid, dan apa-apa yang mewajibkan dari ketauhidan kepada Allah. Apa-apa yang mewajibkan ketauhidan kepada Allah, seperti seorang di antara tauhidnya dia haruslah dalam rububiyah Allah, haruslah dalam uluhiyah Allah, haruslah dalam asma wa sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Apakah tiga hal tersebut? Nanti kita bahas insyaallah terperinci. Taib. Wal iman bimalaikatihi, dan mengimani malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasul utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan buruk, wa bima yatafarra'u an hadhil usul, dan apa-apa yang turun bercabang dari keenam iman-iman yang tadi kita sebutkan, dan semua sudah hafal insyaallah dari rukun-rukun iman yang 6 itu. Itu semua harus kita imani dengan bagaimana? Al-iman al-jazim. Apa jazim artinya?
kokoh. Haruslah kokoh kita beriman dengan keenam hal tersebut, barulah disebut dengan akidah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Syekh wa fiha sittatu abwab. Iman ini ada 6 babnya yang sudah kami sebutkan tadi ya. Setelah kita membahas akidah dari segi bahasa, dari segi istilah, beliau menyebutkan di sini pembahasan selanjutnya ada 6 babnya yang tadi sudah kami sebutkan dari rukun iman yang 6. Baik. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang apa itu iman. Setelah tadi kita bahas apa itu akidah, sekarang kita bahas apa itu iman dulu. Sebelum masuk kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan turunan-turunannya nanti. Ya. Tadi kalau akidah apa secara bahasa? Ikatan. Paham tum? Ikatan. Kalau iman secara bahasa itu apa? Iman secara bahasa fil lughati ma'nayani, ada 2 makna. Yang pertama ini adalah makna yang disepakati oleh ahli bahasa. Ahli bahasa bersepakat dengan makna yang pertama ini. Annal iman ma'nahu at-tasdiq. Iman itu berarti membenarkan. At-tasdiq. Ketika seorang itu berkata apa yang diucapkan saudaranya benar itu, benar yang kamu katakan, itu adalah maksud dari membenarkan. Membenarkan tentang adanya Allah, membenarkan tentang adanya malaikat, tentang hari kiamat dan hal-hal gaib yang berupa keimanan. Maka ketika dia membenarkan itu berarti dia beriman. Ini adalah pendapat dari apa? Ahli bahasa. Makanya di sini Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq karena dia orang yang paling pertama kali membenarkan apa yang Nabi sampaikan dari peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Di saat semua orang-orang gak percaya. Coba, ini zaman Makkah dahulu. Pesawat ada nggak? Nggak ada. Oke, tanpa adanya pesawat. Kira-kira ketika orang berkata dalam semalam dia telah pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, itu perjalanannya ribuan kilo. Mungkin nggak semalam? Nggak mungkin. Pesawat belum ada ini ya. Tidak mungkin. Ketika ada yang berkata seperti itu pasti akan selalu la yumkinu dzalik abadan. Tidak mungkin. Akal tidak bisa menerima saat itu. Dan itu keadaan orang-orang saat itu. Bahkan keluarganya Nabi pun yang percaya Nabi ini orang yang gak suka bohong, ragu-ragu. Tapi Abu Bakar tidak. Bahkan ketika Nabi mengatakan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yang bahkan bukan cuma Mekah ke Baitul Maqdis, tapi ke langit ke yang ke-7 ujungnya. Abu Bakar langsung apa? Membenarkan. Maka inilah bukti tasdiq dari seorang Abu Bakar. Maka dia mendapat gelar As-Siddiq. Pantaslah dia sahabat yang mulia ini mendapat gelar tersebut, radhiyallahu anhu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian yang kedua dari makna secara bahasa dari iman, yang ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
beliau salah seorang ulama yang mana beliau mendapat julukan Syekhul Islam, gurunya agama Islam, karena betapa banyak karya yang telah beliau torehkan dari beberapa keilmuan-keilmuan yang ada di dalam agama Islam, ya. Luar biasa. Beliau mengatakan bahwa iman secara bahasa bukanlah at-tasdiq, itu kurang sempurna kata beliau. Annahu bima'na al-iqrar. Kata beliau adalah ikrar, bukan tasdik tapi ikrar. Apa itu ikrar? Ikrar namanya. Ikrar itu artinya dia mengakui, mendeklarasikan, menetapkan. Bukan cuma hanya sebatas membenarkan apa yang ada, tapi dia ada pengakuan dalam hatinya. Dia benar-benar mengakuinya. Ini agar menghilangkan orang-orang yang sebatas mengatakan betul dalam lisannya saja. Kita nggak mengatakan Abu Bakar yang seperti tidak, tapi agar orang-orang yang lain itu juga lebih tahu bahwa iman nggak cukup cuma lisan saja dibetulkan, iya mengakui adanya Allah, tapi dalam hatinya dia tidak. Nah, tapi harus benar-benar itu muncul, timbul dari apa? Hatinya. Sebagaimana kita mengakui aku anaknya, misalkan aku ini anaknya dari fulan dan fulana, ayah dan ibu kita. Kita mengakui itu, bukan cuma sebatas lisan, karena itu sudah buktinya apa? Ada, ya toh. Harus seperti itu. Kita mengakui Allah itu ada, bahkan kita merasakan itu benar-benar ada. Jelas, bukan Allah yang melahirkan kita, tidak, tapi itu ibaratnya seperti itu. Buktinya ada, kita benar sebagaimana kita mengakui ayah kita, ibu kita. Itulah sebuah pengakuan yang bukan cuma hanya lisan, tapi sudah dalam hati kita tahu itu benar adanya. Kedalik. Maka dengan demikian, untuk lebih tepatnya, menurut penulis kitab di sini pun juga, bahwa pengertian secara bahasa iman lebih sempurna dengan bahasa apa? Al-iqrar, yaitu ketika dia mengakuinya dan menetapkannya. Kadzalik. Baik. Adapun secara istilah, ikhwani wa akhwati fillah, iman secara istilah itu haruslah mencakup 3 perkara. Di sini beliau menyebutkan afwan. Ada 4 poin, ya, ada 4 poin, bukan 3 poin. Yaitu iman secara istilah yang dikatakan para ulama, al-iman qaulun bil lisan. Ucapan di lisannya. Wa'tiqadun bil janan, meyakini di dalam hatinya. Wa amalun bil arkan, pengamalan dengan anggota tubuhnya. Ini ada iramanya ketika menyebutkan penjelasan di sini Syekh. Al-iman qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, pengakuan dari hati atau dengan hati, dan perbuatan amal dengan anggota tubuh. Yang keempat, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini 4 hal yang akan kita coba jelaskan lebih banyak, melihat dalil-dalil yang ada, bahwa iman gak cukup di hati, gak cukup dengan secara bahasa yang kami sampaikan, ikrar saja tidak cukup, pengakuan saja tidak cukup,
Tapi harus ada 4 poin ini tadi. Baik. Yang pertama, iman itu qaulun bil lisan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan. Dalilnya apa? Oke, kita bahas di sini. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan ikhwan wal akhwat di sini. Rasulullah bersabda bahwa aku, yakni Rasulullah, diperintah untuk memerangi manusia. Semuanya manusia diperangi sampai mereka bersyahadat, berucap di sini maksudnya ya. Berucap apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus diucapkan. Berarti tandanya ini merupakan di antara perkara keimanan. Karena seorang yang sudah mengucapkan itu dianggap dia sudah beriman. Bahkan kalau ada yang mengucapkan itu dalam medan perang, dia itu musuh. Ketika terpepet, sudah mau kalah, tinggal ditebas saja, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Boleh enggak dia dibunuh? Boleh enggak? Kita tahu ini alasan tok ini. Kita noleh mungkin kita ditebas. Ya benda. Mungkin enggak? Mungkin aja. Karena kelihatan dia mau kalah, dia tahu. Oh, bisa jadi dia pura-pura mengucapkannya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh enggak dibunuh orang yang seperti ini? Ini perang, kebetulan dia pas lagi kalah. Kalau kita membiarkannya, bisa jadi ketika kita noleh, tiba-tiba diambil suatu pukul kita yang kalah atau bahkan kita yang mati. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun apakah dia itu berbohong, berdusta dalam ucapannya, hanya mempermainkannya, itu urusan dia sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita menghargai itu. Ini kalimat bukan macam-macam. Ketika terucap itu, taib. Sebagaimana sabda Nabi, kita memeranginya sampai dia mengucapkan apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau udah terucap, sudah. Kita anggap seberat apapun itu, dia saudara kita, tidak boleh kita membunuhnya, mengambil hartanya. Haram, darah haram hartanya. Seperti itu. Maka bagaimana fenomena yang sekarang ini? Sesama kaum muslimin, padahal itu masih bersyahadat loh dia. Dia tidak mengingkari syahadatnya loh dia. Tapi isok gapruk-gaprukan, bawa celurit. Ya Allah. Diboikot seperti itu, tiba-tiba kirim massa di sini perang. Ya Allah, sesama kaum muslimin. Aduh. Lagi rame ini soalnya. Iya. Yang tahu media ya. Lagi rame itu. Sampai terjadi korban. Ini sesama kaum muslimin. Jelas dia sudah bersyahadat, dia tidak terlihat atau tidak tercatat telah mengingkari syahadatnya. Tapi sampai terjadi baku hantam. Boleh enggak? Tidak boleh. Kita harus jaga hormah dari Islam, keislaman saudara kita, keislaman diri kita, harus menjaga itu dengan cara tidak menumpahkan darah, bahkan setetes pun tidak boleh. Itulah kebaikannya agama Islam. Itulah kebaikannya agama Islam. Maka fenomena seperti ini adalah akibat dari apa? Kejahilan. Anak tidak mengatakan mereka bodoh, tapi mungkin kurang memahami tentang syariat. Mereka sibuk dengan amalan-amalannya, tapi lupa mengkaji bagaimana Islam yang benar. Maka ayo, agama ini kita pelajari bersama. Sesama kaum muslimin tidak boleh ada tumpah darah. Tidak boleh.
Tidak boleh. Hakadha ikhwani wa akhwati fillah. Karena hadisnya jelas. Rasulullah sendiri mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi sampai kapan? Sampai dia bersyahadat. Di akhir hadis ini diucapkan, fa idza fa'alu dzalik. Kalau mereka sudah melakukan itu, di antaranya ada syahadat, ada salat, ada zakat. Ini ya 3 perkara tersebut. Kalau mereka mengamalkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku untuk memeranginya. Tidak boleh aku perangi. Apa? Harta dan darah-darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Seperti terjadi pembunuhan, maka kita mengqisasnya itu dibenarkan atas syariat. Seperti itu. Hak Islam di situ terjadi. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab diri mereka itu kepada Allah. Bukan kita yang menghisab. Benar enggak mereka yang sungguh-sungguh enggak syahadatnya? Itu urusan dia sama Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Selesai kita. Dari sini ikhwan, bahwa iman itu haruslah diucapkan. Ya. Hadis yang lain berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Masyaallah. Nanti akan keluar, kata Nabi, seorang dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Siapa orang tersebut? Man qala, yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Kapan mengucapkan ini? Apakah di neraka? Enggak bermanfaat kalau di neraka mengucapkannya. Kapan mengucapkannya? Di dunia. Seorang yang di dunia semasa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, meskipun berpuluh-puluh ribu dosanya, seberat gunung, setinggi langit misalnya ya, tapi dia terucap dari lisannya la ilaha illallah, kata Rasulullah, nanti dia insya Allah bisa keluar dari mana? Neraka. Tapi jangan kepingin begitu ya. Mampir neraka itu enak enggak? Enggak enak. Mampir mall enak ya. Mampir warung enak. Indomaret Masya Allah jajan. Tapi kalau mampir neraka, aduh, mikirnya sudah malah gak perlu dipikir, gak usah mau ya. Jangan kita mau, gak usah dipikir. Kalau mampir neraka itu gak mau. Maka tapi di sini terjadi akan ada yang seperti itu, tapi karena dia berucap la ilaha illallah, dan di dalam hatinya itu wa fi qalbihi waznu sya'irah, ketika ditimbang ada seberat sebiji gandum. Pernah lihat biji gandum? Kecil itu. Seberat itu dari kebaikan. Maka orang tersebut insya Allah dengan izin Allah tentunya akan dikeluarkan dari api neraka. Ini keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kalau mengucapkan kita faham artinya? Akan lebih luar biasa. Barang siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang itu ikhlas tulus dari hatinya, diantaranya tentu faham maknanya. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Al-hadis itu adalah hadis. Maka dari sini kita ambil pelajaran, yaitu bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan bagian dari keimanan, ucapan ya. Yang kedua tadi adalah i'tiqad bil janan, mengimani di dalam hati. Yang ini sudah tidak lain, yang namanya kita sudah tahu ya, kalau beriman ya di hati. Kita sudah banyak kalau hal tersebut kita fahami. Dalilnya apa? Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat. Ada yang sudah hafal?
Al-Hujurat? Belum. Insyaallah semoga sebentar lagi. Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah di sini poinnya, dan tidaklah iman itu, belumlah iman itu masuk ke dalam hati-hati kalian. Berarti iman di mana? Di hati. Seperti itu. Baik. Itu adalah di antara dalil yang menguatkan bahwa iman itu datang dari hati, selain dari ucapan. Yang ketiga, dalil tentang iman itu amalun bil arkan. Haruslah dia diwujudkan dengan perbuatan dari anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya tidak bertindak sebagaimana keimanan, maka tidak sempurna imannya. Ayatnya ada di dalam Al-Baqarah 143. Al-Baqarah 143, dalil tentang bahwa iman itu harus juga dari perbuatan. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan menghilangkan iman kalian. Iman kalian ini ditafsirkan adalah salatakum, menghilangkan pahala salat kalian. Allah tidaklah sekali-kali akan menghilangkan pahala dari salat kalian. Salat disebut iman, padahal salat itu berupa apa? Gerakan. Ketika dia takbir, bukankah dia bergerak? Allahu Akbar. Ketika dia rukuk, bukankah dia bergerak? Sujudnya dia, duduknya dia, salamnya dia. Bukankah salat itu adalah gerakan? Alaysa kadzalik? Bala. Maka dari situ, di sini ini tanda iman itu ketika ditafsirkan dengan salat, tandanya dia adalah sebuah gerakan, ya. Ini dalilnya. Baik. Sedikit kita bahas asbab nuzul hadhil ayat. Sebab turunnya ayat ini. Turunnya tadi surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 143. Ayat ini turun berkenaan tentang suatu peristiwa salat, ya, hubungannya dengan salat. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal datang di kota Madinah, beliau itu datang menghampiri, menemui ajdadihi, kakek-kakeknya atau keluarga dari kakek-kakeknya. Auqal atau akhwalihi minal ansar, atau saudara-saudara ibunya dari kalangan Ansar. Dan semua kita ketika baca sejarah tahu ibu Nabi Muhammad itu dari Madinah, ya. Dulu namanya Madinah apa? Yathrib. Jadi ibu Nabi Muhammad yang bernama, pakai Siti enggak? Pakai Siti enggak namanya? Siti Aminah apa Aminah? Enggak pakai Siti, ya. Siti itu adalah sebutan singkatan, ya. Orang-orang kita itu menyingkat Siti dari kata Sayyidati. Sayyidati jadi apa? Siti, gitu. Sayyidati Aminah artinya tuan, atau kalau perempuan berarti ibunda, nyonya. Panggilan untuk orang yang dihormati. Sayyidati Aminah disingkat jadi Siti, gitu, ya. Namanya bukan ada Sitinya loh. Jangan pakai Siti, enggak pakai Siti. Siti tadi apa? Singkatan dari Sayyidati. Oke. Itu panggilan untuk orang yang dihormati. Aminah, datang beliau itu dari keluarga di Yathrib atau Al-Madinah. Ketika datangnya Rasulullah diganti nama. Taib. Nabi berkunjung kepada mereka.
Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis, dan beliau ketika datang di kota Madinah itu masihlah salat mengarah kemana? Baitul Maqdis di Palestina. Selama 16 syahran atau 17, antara 16 sampai 17 bulan. Berapa tahun itu? Setahun lebih sedikit ya, lebih 4 atau 5 bulan begitu. Paham tuh? Jadi selama itu Nabi masih sholat menghadap mana? Baitul Maqdis, nggak langsung Makkah loh ini, belum. Perhatikan baik-baik. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan ketika kiblatnya berubah, bukan lagi Baitul Maqdis menjadi Baitullah Makkah atau Ka'bah di situ tepatnya, maka itu sangat membuat beliau takjub. Takjub itu ya kaget, ya seneng, ya wah gitu. Karena apa? Karena Nabi sudah mengangen-angenkan dari ketika di Mekah. Dari kapan? Dari ketika di Mekah untuk sholat itu menghadapnya mana? Ke Ka'bah. Ketika jauh ke Madinah pun juga masih ngangen-ngangen. Tapi karena perintahnya Allah itu ke Baitul Maqdis tetap dituruti, ditaati. Sampai akhirnya tiba-tiba Allah menurunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jelas ya? Akhirnya berubahlah kiblat tersebut dari Baitul Maqdis ke Baitullah atau tanah haram Ka'bah tersebut. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr, dan ketika beliau salat pertama kali saat dipindahnya kiblat tersebut adalah salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan saat itu bersamaan beliau salat dengan kaum, banyak orang, enggak cuma sendiri. Fa kharaja rajul mimman shalla, maka setelah selesai salat itu ada seorang laki-laki yang ketika keluar marra ala ahli masjidin, melewati satu masjid yang dipakai salat oleh orang-orang. Wa hum raqi'un, sedang mereka semua di masjid tersebut, tempat mereka salat tersebut dalam keadaan ruku'. Orang yang datang tadi, seorang ini habis ikut sholat dengan Nabi, dia tahu kiblatnya sudah berubah. Ketika dia melewati orang-orang tersebut yang sedang rukuk tadi, dia berkata, asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku sungguh telah melaksanakan sholat dengan Rasulullah mengarah kepada Makkah. Fadaruhum qibalal bait kama hum qibalal bait, maka mereka ketika rukuk itu langsung berputar mengarahkan arah sholat mereka ke Makkah. Unik ya. Jadi mereka sholatnya itu langsung berputar arah. Mereka sholat di sebuah masjid yang bernama Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain. Artinya apa itu? Masjid yang memiliki dua kiblat. Masjid tersebut karena pernah dipakai untuk sholat mengarah kemana? Baitul Maqdis, dan juga akhirnya mengarah kepada kiblat yang kedua, mana itu? Makkah ya. Tayyib. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala Baitul Maqdis wa ahlul kitab falamma walla wajhahu qibalal baiti ankaru dzalik. Orang-orang Yahudi yang terlaknat ya,
Mereka pun juga heran, kaget ketika melihat, sekarang orang-orang muslim sudah enggak lagi menghadapkan ke Baitul Maqdis. Karena orang Yahudi kiblatnya mana? Ibadahnya itu Baitul Maqdis. Orang Yahudi menganggap tanah suci Baitul Maqdis itu. Mereka punya sebuah tembok yang meratap di sana. Tembok ratapan di mana? Ya di Baitul Maqdis. Ketika orang muslim kok sudah berubah kiblatnya, mereka kaget, mereka heran, dan mereka mengingkari itu. Sudah enggak lagi bolo, sudah bahasanya. Wis gak bolo maneh. Makanya ketika mulai ini terjadi, mulai semakin keras, orang Yahudi itu enggak sukanya sama Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Sudah beda sekarang sholatnya, tambah kita, tambah mereka mengingkari. Maka ketika terjadi hal tersebut, ada yang berkata, annahu mata al-qiblati qabla an tuhawwal rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim. Bahwasanya sebelum beralihnya kiblat ini, kiblat yang sampai sekarang kita pakai ini, itu telah banyak dari saudara-saudara kita, rijalun, bukan cuma satu, lelaki-lelaki banyak yang mereka telah meninggal tanpa mereka sujud mengarahkan kepada Ka'bah. Kira-kira bagaimanakah sholat mereka? Diterima nggak kira-kira? Diterima. Jawabannya tadi apa? Al-Baqarah 143. Allah turunkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghilangkan pahala dari sholat mereka yang dulunya meskipun mengarah kemana? Baitul Maqdis. Hakadha ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah sudah azan waktunya. Taib. Kalau begitu kita simak azan terlebih dahulu. Kemudian kita sambung satu poin lagi tentang dalil bahwasanya iman bertambah dan juga berkurang. Barakallahu fikum. Tafadhal ayyuhal muadzin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, ahibbai fillah. Kemudian sekarang perkara yang keempat dari iman secara istilah, yang tercakup di dalamnya bahwasanya iman itu akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seorang berbuat ketaatan, di antaranya adalah perintah-perintah Allah, salatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, doanya, maka akan semakin kuat iman tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang berbuat kemaksiatan, melihat hal yang diharamkan Allah, mendengar hal yang diharamkan, berjalan ke tempat yang diharamkan, atau hal-hal yang Allah larang, maka akan berkurang sedikit demi sedikit imannya tersebut, bahkan sampai tak bersisa. Awas, ini suatu pemberitahuan, pengingat, mention dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebagaimana HP itu bisa lowbat kita biarkan jadi apa? Mati. Ya toh? Maka coba kalau kalian punya HP dibiarkan lowbat terus mati tanpa dicas, lama-kelamaan HP-nya apa? Mati total. Ya, HP-nya jadi apa? Mati total. Gak bisa nyala lagi. Sudah gak bisa nyala lagi. Maka terus bagaimana caranya? Sebelum habis cas. Sebelum habis dicas. Jangan nunggu 10% baru ngecas. Jangan nunggu 1% baru dicas. Jangan. Nunggu berapa persen? Kalau bisa jangan nunggu ya. Apalagi masalah hati. 99 cas lagi. Terus begitu. Pertahankan 100% gitu ya. Kalau kita berbicara hati. Kalau HP malah rusak ya. Baru berkurang 1% cas lagi. Ya, malah rusak lama-lama ya. 100 berkurang 1, 2, 3 cas lagi. Lama-lama HP-nya rusak itu kalau HP. Tapi kalau iman kita berbeda. Semakin sering kita cas akan semakin bagus. Justru yang telat itu bisa jadi bahaya. Karena tidak pernah tahu kita kapan ajal itu akan menjemput kita. Apakah saat iman itu ada di puncak, maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ataukah sedang turun sedikit, ataukah sedang tengah-tengah, atau bahkan melewati garis batas, atau bahkan di posisi terbawah. Maka ketika ajal menjemput, kita semua berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan imanku ini berada di puncak-puncaknya, sehingga cirinya orang yang bisa, atau cirinya orang yang dia meninggal di puncak ketakwaannya itu, di puncak imannya itu adalah cirinya apa? Mengucapkan mudah baginya la ilaha illallah. Itu sudah ciri. Kalau orang ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu imannya luar biasa itu. Karena nggak mudah loh ya. Tidak mudah. Itu ketika akan meninggal benar-benar ucapan terakhirnya la ilaha illallah, itu benar-benar imannya insya Allah berada di dalam yang
paling puncak. Masih ingat ketika kita membahas biografi dari 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Siapa di antara keempat itu yang ketika meninggal tercatat, sudah saya sampaikan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Imam yang mana? Yang siapa? Yuk, ingat. Ada ingat? Lupa semua. Di bukunya dibuka. Bukunya sudah ganti buku. Imam Malik. Imam Malik bin Anas, seorang tokoh dari mazhab Maliki ya. Beliau ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, itu tercatat di biografi beliau sebagai keutamaan baginya. Taib. Jadi ikhwani wal akhwat, barakallahu fikum, di antara dalil yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang itu ada banyak sekali dari Al-Quran maupun hadis. Kami sampaikan satu saja yang mewakili. Ini ada di dalam surat Al-Mudaththir. Hafal ya Al-Mudaththir ya? Insyaallah. Coba Al-Mudaththir kira-kira yang mana yang menunjukkan bahwa iman akan bertambah atau berkurang? Ayat yang mana kira-kira? Awal-awal, tengah-tengah, apa akhir-akhir? Nah, tengah-tengah. Oke, tengah-tengah yang mana? Aduh, yang mana ini? Tengah-tengah. Bagaimana awalnya? Ayo. Baru dihafal, jangan-jangan sudah mulai lupa ini. Atau karena ustadznya mendadak jadi ngeblank. Ada ingat? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Itu ayat yang paling panjang di Al-Mudaththir ya, di tengah-tengah dia. Ayat yang terpanjang. Baik, ana juga lupa, tengah awal-awalnya lupa. Masya Allah. Baik. Al-Mudaththir, hadza huwa. Baik. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu imana. Sahih. Liyastayqina alladina utul kitab, agar menambah keyakinan untuk ahli kitab. Orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, lebih bertambah keyakinannya. Adapun orang-orang yang beriman, yazdadalladzina amanu imana, bertambah keimanannya. Ini tanda ketika Allah mengatakan iman bertambah, sebaliknya pasti juga bisa berkurang. Maka termasuk kesalahan di sebagian orang yang berpemahaman bahwa iman itu akan tetap selalu 100%. Ketika dia sudah mengatakan syahadat, gak mungkin imannya itu terjatuh, sudah jaminan masuk surga, gak mungkin masuk neraka. Seperti mereka yang berpemahaman siapa? Bukan Syiah, tapi Mu'tazilah. Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij yang mereka salah dalam memahami tentang naik turunnya imam. Mungkin tidak sekarang kita bahas, itu akan terlalu panjang nantinya. Tapi intinya
Golongan tersebut Khawarij dan juga Mu'tazilah telah salah memahami tentang bahwa iman itu bisa bertambah. Bertambah dengan apa tadi? Ketakwaan, ketaatan. Dan bisa berkurang. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini bisa kita bahas pada malam hari yang mulia ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menambah iman kita dan pemahaman kita terhadap akidah, yang termasuk ilmu yang penting untuk kita pelajari seterusnya, tidak lekang oleh waktu. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.